بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk bersua kembali, untuk mengingatkan keadaan diri kita masing-masing, untuk mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap apa yang kita lakukan. Dan semoga segala bentuk amal soleh yang kita lakukan menjadi sebab Allah meridhoi kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, salawat serta salam tidaklah lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kami mengingatkan bahwasanya kita semua akan membawa sebuah catatan yang setiap waktu, setiap detik akan tertulis segala apa yang kita lakukan. Bukan catatan biasa. Iya, bukan catatan biasa. Bukan catatan biasa. Maka suatu saat nanti, sebagaimana keimanan kita, akan ada kalanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan terhadap apa-apa yang kita lakukan. Apapun itu. Mempertanggungjawabkan lisan kita, mata kita, dan semuanya. Semuanya akan dipertanyakan. Dan suatu saat nanti kita akan punya catatan amal dan akan menerima catatan amal tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanannya dan juga ada pula yang menerima dengan tangan kirinya. Ada yang menerima dari belakang punggungnya. Ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkan bukan dengan telinga, namun dengan keimanan kita. Memang belumlah kita temui hari-hari yang menegangkan itu. Namun kita wajib untuk bersiap dan berbekal dan meyakini bahwa semuanya akan terjadi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 19, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia katakan ambillah. Dia berkata ambillah, bacalah kitabku ini. Kebanggaan karena diberikan dari catatan buku catatan itu dari tangan kanannya. Ia dapati jerih payah yang selama ini dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang ia tunaikan, ketaatan-ketaatan yang ia lakukan, ia mendapatkan balasan itu. Mungkin saat ini ada di antara pemirsa yang mungkin baru diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan kurangnya rezeki, sempitnya rezeki, atau mungkin keadaan-keadaan lain. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana sikap Anda? Apakah Anda menerima takdir ketentuan Allah tersebut atau justru mengingkarinya? Ingat, ingkar, marah terhadap takdir Allah adalah suatu bentuk kekufuran. Maka mana yang hendak dituliskan dalam catatan amal kita? Demikian pula ketika dia beramal soleh. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit. Dia habiskan setiap uang yang ia dapatkan. Ia bekerja. Pagi, siang, malam ia lakukan untuk membantu menolong ibunya. Menolong ayahnya. Menafkahi keduanya yang sedang sakit. Lantas, apakah yang seperti ini tidak ternilai di sisi Allah? Allah catat. Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Maka jangan hiasi amal soleh kita dengan keluhan-keluhan yang tentunya akan merusak nilai-nilai amal soleh kita. Maka lakukan saja
Lakukan ketaatan itu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung, yang mendapati catatan dari tangan kirinya, dan dia akan menyesal. Fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Catatan jamaah. Coba kalau ditanya, masih ingat gak dengan dosa-dosa Anda 10 tahun, 5 bulan, 4 minggu, 3 hari, 2 jam yang lalu? Coba Anda ingat. Allah, subuh tadi kita berghibah, kita ngomongin siapa, berbuat dosa apa, kita sudah lupa waktu duha. Inilah yang terjadi. Manusia sering melupakan dosa-dosanya, melupakan kezalimannya. Maka untuk Anda yang sedang berusaha hijrah, yang sedang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesaikan hak-hak adami. Apa itu hak-hak adami? Hak-hak yang menyangkut orang lain. Urusan-urusan hutang, ya. Ingat, sekecil apapun hutang akan ditagih. Maka tidak ada istilah mati lunas. Tidak jamaah. Ya, tidak seperti itu. Maka jangan sampai keburukan-keburukan tersebut menghiasi catatan-catatan kita. Agar apa? Kita tidak menyesal. Ya. Allahu Akbar. Karena sibuk nanti memikirkan catatan amal kita, bingung kita. Dalam keadaan ketakutan, mana yang akan aku terima? Maka dia melupakan dan tidak memikirkan bagaimana keadaan orang-orang di sekitarnya. Anda sayang kepada anak Anda? Iya tentu. Anda sayang kepada anak Anda. Bahkan ketika jatuh pun, ya lecet kakinya, Anda menangis. Atau mungkin ketika sakit, Anda menangis, ya Allah, tukar sakitnya. Siapa? Aku saja yang sakit, jangan anakku, ya Allah. Namun di saat ini ketika nanti akan menerima catatan ini, Anda tidak lagi memikirkan bagaimana keadaan orang-orang terdekat kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ia ketika itu mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah? Dan Aisyah menjawab, aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat nanti? Lalu Rasulullah menjawab, ada 3 keadaan. Seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Fala yadhkuru ahadan indal mizan hatta ya'lama ayahifu mizanuh au yaskulu. Ketika di sisi mizan, ya, timbangan nanti, sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan ataukah berat. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, ketika berada pada sisi kitab catatan amal, ketika dikatakan ambillah, bacalah kitab itu sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan atau sisi kirinya. Saya yakin kita semua tidak ingin berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Dan demi Allah, perpisahan yang paling menyakitkan bagi kita adalah ketika yang satu di surga, yang satunya di neraka. Demi Allah, itulah perpisahan yang sangat menyedihkan. Dan saya yakin ketika melihat wajah halus putrimu yang kau sayangi, yang kau elu-elukan, engkau pun memiliki rasa sayang yang luar biasa. Bahkan ketika disandingkan kau milih harta-hartamu atau kau memilih anakmu, tentu yang kita pilih adalah anak kita. Namun bayangkan, jika suatu saat nanti kita dipisahkan, atau mungkin dipersatukan, namun di tempat yang buruk, di tempat yang hina. Ingat, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu batu dan manusia yang dilebur menjadi satu. Bayangkan saja, jika saat itu
Kau dengar sayup-sayup suara anakmu merintih, ayah, selamatkan aku ayah. Ayah, bantu aku ayah. Sedangkan engkau pula terbakar di dasar neraka yang sama. Maka cinta mana yang kau pilih? Cinta yang mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk para suami kami ingatkan, jika kau benar-benar mencintai istrimu, maka pasti engkau akan menjaganya dari siksa api neraka. Bukankah telah jelas bagi kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka semoga yang tercatat di catatan kita adalah kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa inda sirati idza wudi'a baina dhahra jahannam. Ketika berada di sirat, di jembatan yang dibentangkan di atas jahannam, maka kita tidak menghiraukan siapapun kecuali urusan kita sendiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah, semua amal manusia, amalmu, amalku, dan amal kita semua telah dicatat. Tidak ada yang samar, tidak ada yang samar. Bahkan yang kamu sembunyikan takut akan ketahuan orang lain, aib-aibmu saat ini. Janganlah sampai kita lupa untuk bertaubat, kita lupa untuk beristighfar dan memohon ampun atas dosa-dosa tersebut. Dan saat itu Anda lupa, Anda telah memiliki catatan yang buruk. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yauma yab'atsuhumullah jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Dan inilah keimanan kita. Kita yakini kita akan dibangkitkan. Satu persatu akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan. Maka semuanya akan dikabarkan. Perbuatan curangmu, manipulasimu, kebohonganmu, kedustaanmu, semuanya akan dibuka. Maka ketika Anda mendengar ini, coba Anda baca surah Al-Mujadilah, ya, ayat 6, di situ disebutkan bagaimana keadaan kita. Dan di saat itu, ahsahullah wa nasuh, Allahu Akbar. Mereka melupakan maksiat-maksiatnya. Dosa saja sampai lupa jamaah. Dosanya lupa, namun semua diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Maka betapa menyesalnya kita jika kita sampai lupa untuk beristighfar, untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, amal kita yang baik dan buruk akan dicatat begitu rinci, ya. Maka jika semuanya begitu rinci, persiapkan, ya. Persiapkan jamaah. Marilah kita melakukan muhasabah terhadap diri kita. Masihkah kita berbuat syirik? Sedangkan syirik adalah dosa yang amat besar. Marilah kita koreksi amalan yang diwajibkan pada kita. Apakah sudah kita perhatikan atau malah sering meninggalkan? Bahaya jika hatimu sedikit pun tidak menyesal ketika melakukan satu dosa. Berbahaya jamaah. Apalagi ketika ada orang-orang di sekitarmu, mungkin anakmu, mungkin ayahmu, mungkin ibumu, ataupun mungkin istrimu, atau mungkin juga teman-temanmu yang mengingatkan, ayolah mas, ayolah minta ampun kepada Allah. Kita kembali ke jalan yang Allah ridhai, ya. Namun ajakan ini dianggap remeh. Perbaiki ini semua. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, jauhi perbuatan yang haram, ya, jauhi dan hindarkan keluarga Anda dari sesuatu yang membuat Allah tidak ridha. Ya. Untuk Anda yang masih memiliki suami, yang masih memiliki istri, yang belum berjilbab, diajak, ya, pelan-pelan ajak dia untuk taat kepada Allah. Terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, perjuangkan itu. Dan semoga dengan usaha kita ini Allah memudahkan hisab kita nanti. Dan semoga yang tertulis di catatan kita adalah sesuatu yang baik, yang nantinya
tentunya ujungnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.